Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Usaha Sak Mampu nih. Gimana kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan satu apapun. Adapun jika ada yang sakit, saya doakan semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga cepat diberi kesembuhan kembali. Amin. Mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya dan benar-benar diakui sebagai umatnya. Amin. Dalam kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang mafrudat kembali ya. Namun sebelum kita menuju ke pembahasan, mari kita ikuti yang satu ini. Halo guys, jangan lupa subscribe, cepetan, lupa dipencet mana merah duluan, subscribe, gratis, tidak bayar, oke. Pembahasan mafrudat kali ini adalah tarkul jawabi alal jahili jawabun. Tarkul jawabi alal jahili jawabun, yang artinya adalah tidak menjawab atas orang yang bodoh itu adalah jawaban. Jadi tidak menjawab atas orang yang bodoh itu adalah jawaban. Maksudnya bagaimana ya? Jadi tidak menjawab kepada orang yang bodoh itu adalah jawabannya, begitu. Kenapa kok tidak menjawab kok malah itu sebuah jawaban? Biasanya ya, orang bodoh ini tidak mau disalahkan, begitu ya. Dia tidak mau disalahkan, merasa dirinya itu benar ya, merasa yang dilakukan itu benar ya, padahal banyak orang ya yang menyalahkan perbuatannya misalnya. Jadi orang bodoh ini beda sama orang yang nggak tahu ya, beda dengan orang yang belum tahu, begitu ya. Jadi orang bodoh ini tidak sama dengan orang yang belum tahu, tidak sama dengan orang yang tidak tahu. Kalau nggak tahu ya belum tentu bodoh, kan begitu, karena dia nggak tahu ya. Walaupun orang bodoh pun kadang juga ada yang nggak tahu juga. Tapi gini maksudnya ya, orang bodoh itu bukan orang yang tidak sekolah ya. Walaupun banyak juga orang yang nggak sekolah nanti akhirnya juga bodoh ya, ada. Tapi ada juga orang nggak sekolah tapi malah pintar ya, karena dia belajar dengan kehidupan, dia belajar sendiri dengan kehidupan, begitu itu. Jadi tergantung bagaimana dia menggunakan akalnya. Jadi di sini ya, jadi orang bodoh ini bukan berarti nggak punya ilmu, dia ada ilmunya, tapi ilmunya itu tidak digunakan dengan baik. Ya. Jadi sudah mulai ada ini ya, ada pandangan ya mengenai orang yang bodoh. Jadi bukan berarti orang yang bodoh orang yang nggak sekolah, bukan. Ya. Ada juga orang yang sekolah tapi bodoh, begitu loh. Ya. Jadi kembali ke yang tadi, orang bodoh ini dia merasa dirinya benar, kebanyakan ya. Merasa nggak mau disalahkan, begitu ya. Kalau kita salahkan nanti ada aja jawabannya, dan jawabannya itu ya tidak mau disalahkan, kan begitu. Jadi tidak menjawab kepada orang yang bodoh itu adalah jawabannya, atau diam kepada orang yang bodoh itulah jawabannya ya. Kalau kita diam ya dia kan nggak tahu ya kan, dia nggak mungkin menyerang kita kan kalau kita diam dengan orang yang bodoh, kan begitu. Jadi saya sampaikan kembali ya, orang bodoh ini bukan orang yang nggak tahu, bukan orang yang belum tahu, begitu ya. Tapi dia tahu, dia punya ilmu,
tapi ilmunya tidak digunakannya. Ya, ilmu itu tidak digunakannya. Jadi memang agak susah ya definisi orang bodoh ini. Makanya dalam huruf ini, agar kepada orang yang bodoh ini tidak menjawab ya, tidak menjawab atau diam kepada orang yang bodoh, begitu. Ingat ya, orang yang bodoh bukan berarti orang yang tidak sekolah, orang yang tidak tahu ya. Jangan nanti kita klaim, kita vonis orang yang nggak tahu itu orang yang bodoh, belum tentu ya. Jadi kita harus tahu dulu sejarahnya, harus tahu diri orang ini walaupun kita nggak banyak tahu ya, sekedar sebagian kita tahu bagaimana hidupnya, bagaimana sifatnya, seperti itu ya. Ya mungkin ya kalian yang pernah sekolah ya, kalian bisa bisa mengira-ngira ya, kira-kira siapa sih orang yang bodoh itu, begitu ya. Jadi bukan berarti orang yang nggak tahu apa-apa itu bodoh, bukan ya, tapi ada ada hubungan antara akhlak dan ilmu juga ya, akhlak dan ilmu juga. Karena biasanya orang bodoh ini, dia itu tadi yang saya sampaikan tadi ya, dia selalu merasa benar, dia tidak mau disalahkan ya, dia mempunyai argumennya sendiri, dan argumen itu ya benar, selalu harus benar, begitu, nggak mau disalahkan ya. Padahal yang namanya benar ini kan ada 3 ya. Jadi benar itu kan ada 3, benar menurut diri sendiri, benar menurut orang banyak ya, dan benar yang sejati ya. Yang sejati ini ya benar yang betul-betul benar ya. Ini nanti tujuannya ke Allah lah ini ya. Jadi benar menurutnya sendiri ya, belum tentu juga benar menurut orang lain. Nah, kemudian benarnya orang banyak ya kan, misalnya buat aturan begitu ya, kemudian berkumpul musyawarah ya kan, entah itu sekelompok masyarakat ya kan, atau sekelompok ya sekumpulan orang lah ya, sekumpulan orang ya buat peraturan, dan mereka sepakati bahwa yang dibuat itu sudah benar, begitu. Itu pun juga belum tentu benar juga, itu masih benar menurut orang banyak ya. Kemudian yang terakhir, benar yang sejati ya. Inilah yang harus kita tuju, harus kita cari ya. Benar yang benar-benar sejati ya, sejati benar, begitu. Kembali ke pembahasan ya, tarkul jawabi alal jahili jawabun, tidak menjawab atas orang yang bodoh itu adalah jawaban. Tidak menjawab berarti diam ya kan? Jadi diam kepada orang yang bodoh itu adalah jawabannya. Kenapa kok diam? Ya kalau kita terus menjelaskan, kita terus menjawab, pasti akan dijawab terus ya, akan dibantah terus. Nah, jadi itulah ya. Padahal menurut orang banyak itu sesuatu yang salah, begitu ya, sesuatu yang salah, dan itu memang salah ya kan, salah dalam aturan, salah dalam strategi misalnya, tapi menurut dia benar ya. Jadi hal-hal seperti ini nggak perlu kita jawab, hanya kita diamkan saja seperti itu, karena itu jawabannya kan. Oke ya, jadi sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.